Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Al-yawm, hari ini tanggal 10 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal 22 April 2021. Tidak berasa, alhamdulillah 10 hari kita sudah menyelesaikan awal Ramadan. Dan alhamdulillah kita akan lanjutkan kajian tafsir dari surat Az-Zukhruf yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebagai catatan beliau dan penjelasan beliau dan koreksi beliau terhadap tafsir Jalalain. Nah, ini kemarin kita membahas tentang apa, Mas? Ayat yang ketiga. Jadi ayat yang ketiga Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikannya Quran dalam bahasa Arab agar kalian itu ta'qilun, memahami. Dan kemarin kita sudah membahas tentang arti dari ja'ala ini bisa bermakna apa? Khalaqa, dan bisa sayyara, bisa bermakna aujadahu atau khalaqa dan sayyara. Dan kalau sayyara itu membutuhkan dua maf'ul, sedangkan khalaqa ini satu maf'ul saja. Dan ini kemarin sudah bahas. Kemudian juga kita sudah membahas tentang fawaid ayat ini. Adalah yang pertama, dibolehkannya bersumpah dengan apa saja, dan itu berlaku hanya bagi Allah. Kalau manusia hanya berlaku untuk apa? Sumpahnya dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian ini menjelaskan tentang juga pentingnya bahwasannya kenapa kemarin bahas tentang Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan sesuatu tanpa sumpah pun sudah benar. Kenapa Allah bersumpah? Ini menjelaskan tentang apa? Tentang pentingnya sesuatu yang dijadikan sumpah Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian yang kedua adalah apa? Bahwasanya sumpah ini adalah bagian dari bahasa Arab yang fushah, yang EYD-nya. Kemudian Al-Quran pun, kenapa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah itu adalah termasuk bagian dari sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, dan sekarang kita masuk pada faedah yang lainnya, yaitu faedatus tsaniyah. Qala Syekh rahimahullah, bayanu 'azamatil Qur'ani li'anna Allah la yuqsimu illa bi syai'in 'azimin bal innal qasama nafsahu kama qala man fassarahu
ta'kidu syai'i bi dzikril mu'azzamin bi sifatin makhsusatin bi ahadi hurufil qasami wa huruful qasami thalathatun al-waw al-ba'u wat ta'u wa bat. Nah, faedah yang kedua ini, kalau tadi faedah yang pertama sudah jelaskan, kemudian faedah yang kedua, nah, ini tentang bayanu azamatil Quran, tentang penjelasan keagungan Al-Quran. Lianna Allah, karena sesungguhnya Allah la yuksimu illa bi syai'in azimin. Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, sesuatu yang di situ punya kedahsyatan. Bal innal qasama nafsahu, bahkan sumpah itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh yang menafsirkannya, ta'kidu syai'i bidzikri mu'azzamin bi sifatin makhsusatin bi ahadi hurufil qasam, yaitu sebagai penegasan tentang sesuatu dengan menyebutkan apa yang itu menjadi sifat besarnya dengan sifat yang khusus, dengan salah satu huruf sumpah, di mana huruf sumpah itu ada 3. Huruf sumpah itu ada 3. Pertama, al-waw. Al-wawu. Contohnya wallahi. Kemudian al-ba'u, billahi. Ta'u, tallahi. Dan setelah huruf sumpah ini, lafzul jalalahnya harus majrur, harus kasrohkan. Wallahi, watturi, wattini, wadduha. Kenapa wadduha? Kasroh yang persepsi yang seharusnya kasroh, tapi memang ditulis di situ sebagai fathah. Nanti akan kita pelajari bahasa Arabnya insyaallah. Nah, ini al-faedah tsaniyah. Sekarang misalul waw. Ya, misalul wawi. Misalul wawi. Contoh dari huruf qasam waw. Qaluhu wal kitabil mubin. Al-wawu hiya aktsaru ma yusta'malu fil qasam. Waw di sini adalah, ya, contohnya adalah wal kitabil mubin. Di ayat yang kedua. Jadi wal kitabil mubin, dan demi kitab yang menerangkan. Kemarin kita membahas al-mubin itu apa di situ? Aywa. Bayyinun. Bayyinun. Hah? Apa? Aywa. Mudhirun. Nah, tapi Syekh menjelaskan di sini kemarin, ya, bahwasanya tentang al-mubin ada 2, ada bayyinun dan ada mudhirun. Dan penjelasan di sini bahwasanya maksud dari mubinun, dari Syekh menjelaskan apa? Bayyinun mubinun. Bayyinun mubinun. Gitu itu. Bayyinun mubinun, jelas dan menjelaskan, terang dan menerangkan. Itu di ayat yang kedua, wal kitabil mubin. Ya. Dan wawu di sini adalah huruf qasam yang paling banyak dipakai. Huruf sumpah yang paling banyak dipakai. Wa misalul ba, dan contoh huruf qasam yang ba sekarang.
yaitu qaulul qail, perkataan qail, yaitu ya ya ini harusnya bisa dikatakan uksim, aku bersumpah. Jadi uksimu billahi anna hadha haqqun, kan uksim, kecuali kalau sebelumnya ada amil yang menasabkannya. Jadi di situ harusnya uksim. Uksimu, aku bersumpah billahi, aku bersumpah dengan nama Allah, anna hadha, bahwasanya ini hakun, ini benar. Jadi di sini apa? Billahi. Kemudian wa misalu ta, contohnya tak sekarang. Qalatallahi in kitta laturdin. Ya. Di surat As-Saffat ayat 56. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qalatallahi in kitta laturdin. Ia berkata, demi Allah, sesungguhnya ya, engkau benar-benar hampir mencelakakanku. Ya. Ini istilahnya tallahi, qala tallahi, dan ini sangat sedikit pakai ta, ini lebih sedikit daripada yang ba dan waw. Al-faidatus salisa, sekarang faedah yang ketiga. Yang ketiga di sini annal Qur'an al-Karima mubinun likulli ma yahtaju ila al-bayani. Liqouli ta'ala al-mubin. ولكن هذا البيان ليس حاصلا لكل أحد فمن الناس من يفهم من القرآن أشياء كثيرة ومن الناس من هو دون ذلك من الناس من لا يفهم شيئا فالأقسام ثلاثة فمن الناس من يفتح الله عليه فيفهم من الآيات الواحدة عشرة المسائل ومن الناس من هو دون ذلك ومن الناس ما لا يفهم شيئا. الله أكبر. Nah, jadi faedah yang ketiga di sini, faedah yang ketiga, annal Qur'an al-Karim mubinun, bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim itu mubinun. Mubinun kemarin dibahas apa? Mudhirun, menjelaskan, menampakkan. Likulli ma yahtaju ilal bayan, dengan setiap apa yang butuh kepada penjelasan. Liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala apa? Al-mubini, mubin. Walakinna, namun hadal bayana, namun penjelasan ini laisa hasilan likulli ahadin. Ini tidak terjadi di setiap apa? Ya, setiap dari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Setiap orang pasti akan dapatkan pemahaman seperti ini. Belum tentu. Ya, maksudnya apa? Walakin hadzal bayana laisa hasilan likulli ahadin. Ana ulangi. Maksudnya, misalnya antum ditulis di situ al-mubin, antum hanya menjelaskan tentang apa? Oh, ini jelas. Tapi ada ketika orang membaca al-mubin, oh kalau menjelaskan seperti ini, oh jelas menjelaskan, oh terus nanti diambil nahunya, nanti diambil apanya yang lainnya, terus diambil hadis-hadis yang berkaitan dengan al-mubin apa, berkaitan dengan asar yang memakai al-mubin apa. Terkadang bisa seperti itu. Ada orang yang bisa mengambil faedah lebih banyak daripada orang lain. Ada orang yang ketika hanya mendengar dia faham, tapi ada juga yang mendengar nggak paham-paham. Ya, ada.
Nah, oleh karena itu di sini ini mubin di sini jelasnya ini tidak berlaku untuk setiap orang. Jadi wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin. Allah Azza wa Jalla bersumpah Alkitab di sini apa? Al-Qur'an. Nah, ya di situ ketika dikatakan bahwasanya Al-Qur'an itu jelas dan menjelaskan itu berlaku otomatis bagi setiap orang. Maksudnya seperti itu. Ya. Kenapa? Faminan nasi man yafhamu minal Qur'ani asya'a katsiratan. Ada orang yang dia mampu untuk memahami Al-Qur'an itu dengan banyak hal. Misalnya dia seorang profesor, meneliti ini, meneliti itu. Tapi dia ngerti bahasa Arab, ngerti tafsir dan seterusnya. Jadi but gitu, semuanya dikumpulkan sama dia. Tapi ada juga yang ya wa minan nasi man huwa duna dzalika. Ada orang yang itu di bawah itu. Tidak paham. Ustaz, saya cuma ngerti terjemahannya ketika baca. Nah, saya kalau nggak baca terjemahannya nggak ngerti, Ustaz. Ya, ada orang yang seperti itu. Wa minan nasi ma la yafhamu syai'an. Ada juga orang yang tidak ngerti apa-apa. Mau dibacain ayat mau berapa pun, itu apa toh sing diwaca? Ya, ada yang seperti itu. Jadi maksudnya al-mubin di sini bukan kemudian otomatis bisa dipahami langsung letterlock jelas gitu. Bukan. Ya. Maka Syekh menjelaskan fal aqsamu salasatun. Pembagian dari orang ketika dihubungkan dengan mubinnya Al-Qur'an itu gimana tuh? Jelasnya Al-Qur'an itu bagaimana? Ada 3. Yaitu apa? Yang pertama, faminan nasi man yaftahullahu alaihi fayafhamu minal ayatil wahidati asyrati masail. Ada orang yang Allah bukakan dia untuk bisa menjadi faham satu ayat itu bisa puluhan permasalahan yang dia pahami. Nah. Dan demikian juga ada wa minan nasi man huwa duna dzalika. Ada orang yang di bawah itu. Bukan puluhan, tapi beberapa permasalahan dia bisa paham. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk memahami Al-Qur'an. Nah. Wa minan nasi ma la yafhamu syai'an. Dan ada orang yang tidak faham sama sekali, Mas. Membaca Al-Qur'an saya sudah susah. Ngomongnya gitu. Apalagi memahaminya, apalagi menafsirkannya. Nah, makanya yang ana fahami ini ya. Ada sebagian orang yang punya hobi ketika Ramadan ini. Hobinya apa, Mas? Misalnya ana berbicara tentang hobi ana, tenis. Ada orang yang hobi tenis. Kemudian kita sudah sepakat Ramadan off, Ramadan libur. Tapi ada yang masih ngeyel. Wah, kalau saya nggak bisa, saya biasa olahraga, saya mampu. Akhirnya apa? Sore hari sebelum sebelum iftar dia tenis. Kira-kira apa yang kemudian menyebabkan mereka itu sangat semangat seperti itu, Mas? Ustaz, itu orang-orang gawean. Kita tidak mengatakan mereka kurang gawean, Mas. Ini loh, Mas. Ini ada dari bagian 3 macam orang ini. Kalau kemudian Allah memberikan mereka pemahaman Al-Qur'an, bisa membaca dengan benar. Ya, baca dengan benar. Kemudian mereka tidak bosan dengan Al-Qur'an. Tentunya mereka akan memilih Al-Qur'an dibandingkan raket yang paling mahal pun sekalipun. Paham maksudnya ini? Jadi ada sesuatu, kenapa mereka tetap memaksakan diri ketika mendapatkan anugerah untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan masih tetap tenis. Ada apa ini? Ada apa yang menyebabkan mereka? Kalau saya nggak tenis, badan saya lemes. Orang lain sekarang nggak ada yang tenis.
Orang lain semua puasa, sedangkan mereka nggak lemes, mereka Ramadan tetap jalan aja tuh. Ya. Oh, tapi saya sudah biasa tenis. Ya, tenis jadi biasa kan. Coba sekarang kalau misalnya jenengan biasa baca Al-Quran. Ya, jenengan biasa baca Al-Quran, biasa memahami Al-Quran, biasa membaca terjemahan Al-Quran pun sekalipun. Apakah kemudian perkataan itu masih muncul? Enggak, Mas. Maka inilah yang disebutkan oleh Syekh, ada 3 macam orang. Ada yang orang Allah berikan pemahaman satu ayat itu dia bisa memahami banyak permasalahan. Ada orang yang pas-pasan, ya faham tapi cuma satu permasalahan. Ada yang tidak faham sama sekali. Biasanya yang tidak faham itu menjadi cepat bosan, Mas. Sama halnya antum ikut kajian semuanya gundul. Mau kajian 1 jam itu udah pening. Wah. Itu di awal. Tapi ketika dipaksakan, kemudian meminta kepada Allah Azza wa Jalla pemahaman, pasti difahamkan. Pasti difahamkan. Sama halnya dengan orang yang memulai membaca Al-Quran. Pertama kali mesti apa? Ada yang ngantuk, ada yang capek, ada yang nggak fokus. Itu sama. Makanya kenapa dalam puasa itu Allah lipat gandakan pahala, karena perjuangannya lebih banyak, Mas. Untuk mendapatkan ibadah itu perjuangannya lebih banyak. Antum menentang kehendak tubuh antum untuk tidur, menentang kehendak tubuh antum untuk minum, menentang kehendak tubuh antum untuk makan. Karena apa? Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang seharusnya membedakan antara Ramadan dan selain Ramadan. Nah, Ramadan didapatnya sekali seumur tahun. Ya, setahun sekali. Sedangkan antum bisa tenis berapa kali? Seminggu itu berapa kali, Mas? Ya, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang setiap hari bahkan. Karena gawean, Ustaz. Ya kan apa? Sah-sah saja, halal-halal saja. Selama tidak ngoyo, nggak ada masalah. Tapi masalahnya di sini adalah apa yang menumbuhkan kecintaan orang kepada selain Al-Quran ketika di bulan Ramadan ini, Mas. Kenapa? Jawabannya satu. Bisa jadi, ya, ini ihtimal yang paling memungkinkan. Bisa jadi bapak-bapak kita itu, ya, belum banyak orang yang mendoakan kebaikan kepada mereka. Sehingga apa? Mereka masih jauh dengan Al-Quran. Meskipun mereka bisa membaca Al-Quran, tapi kecintaan pada Al-Quran masih kurang. Karena apa? Setiap harinya jarang baca Al-Quran. Dan setiap harinya, kemarin kita bahas tentang fadilah yang pertama dari surat Az-Zukhruf itu apa? La yamalul Quran. Ya. Al-Quran itu tidak menjadikan bosan. Jadi kalau misalnya orang itu bosan untuk membaca Al-Quran, ya, maka ketahuilah ini adalah salah satu bagian dari tanda. Tanda apa? Bahwa diri seseorang itu banyak kelalaian, banyak kemaksiatan yang kemudian menghalangi dia untuk mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya setiap hari. Nah, dan di sini disebutkan di awal pertama kali kita bahas bahwasanya lidzalika tajidul Qur'anul Karim la yamalul insanu min qiraatihi. Nah, ana ulang ini di halaman 13. Ini karena penting, Mas. Ana jadi nyadar ketika masih banyak bapak-bapak kita yang masih dalam kondisi puasa tapi enggan untuk berjenak dengan Al-Quran. Ya, bukan sejenak aja, Mas, berjenak. Artinya apa? Dia meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran terus-menerus. Walidzalika tajidul Qur'ana al-Karima la yamalul insanu min qiraati. Maka engkau dapati Al-Quran Karim itu seseorang tidak akan merasa bosan dalam bacanya.
Kalau orang sudah merasa bosan dalam baca Al-Quran, maka ketahuilah yang menjadikan dia bosan untuk baca Al-Quran adalah karena kelalaian hatinya. Karena kelalaian hatinya dan kemaksiatan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Itulah yang menjadikan orang jauh dari Al-Quran dan merasa bosan dari Al-Quran. Nasallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran menjadi nafas kita setiap harinya. Meskipun kita belum bisa ini, belum bisa itu, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak duduk bersimpuh untuk memahami, mempelajari Al-Quran Al-Karim. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian walihada ya, lamma su'ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an hal ahida ilaikum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in qala walladhi falaqal habbata wa bara'an nasmata ma ahida ilaina bi syai'in illa fahman yu'tihi Allah ta'ala man sya'a fil qur'ani wa illa ma fi hadis sahifati. Wa innama su'ila Aliun an dhalika li'annahu usyi'a fi zamanihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ahida ilaihi bil khilafati wa qala anta khalifatu min ba'di fabayyana radhiyallahu anhu anna dhalika lam yakun wasyahidu min hadzal athari qawluhu illa fahman yu'tihi Allahu man sya'a min ibadihi. Di sini di halaman 34 ini, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang apakah Nabi SAW itu berpesan, berjanji sesuatu kepadanya. Artinya di situ ketika Ali ditanya tentang apakah ada sesuatu yang Nabi SAW itu jelaskan tapi tidak ada dalam Al-Quran, maksudnya seperti itu. Karena saking dekatnya Ali radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, maka Ali radhiyallahu anhu ditanya, apakah ada sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia? Maksudnya seperti itu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, la walladhi falaqal habbata wa bara'atan nasmata, demi zat yang membelah biji-bijian, wa bara'an nasmata, dan di situ bara'an nasmata yang menciptakan manusia, ma'ahida ilaina bi syai'in, Nabi SAW itu tidak menjelaskan sesuatu pada kita, artinya yang berkaitan dengan apa yang di selain Al-Quran, illa fahman yu'tihi Allahu ta'ala man sya'a fil Quran, kecuali kefahaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dalam Al-Quran. Ya, artinya dari Al-Quran. Wa illa ma fi hadis sahifah. Kalau enggak, apa yang ada di dalam sahifah ini, dalam lembaran ini. Karena di situ dijelaskan orang-orang banyak bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu tentang apa yang selain dari Al-Quran yang diturunkan itu ada enggak dari sahifahnya. Karena dalam penjelasan yang lainnya Ibnu Uyainah mengatakan malaisa indan nas, malaisa indan nas, apa yang tidak ada pada manusia. Jadi bukan hanya sekedar apa yang dijelaskan Nabi SAW itu apakah ada yang tidak terdapat di Al-Quran. Makanya di situ Ali radhiyallahu anhu pun bersumpah, yaitu walladzi falaqal habbata wa bara'an nasmata ma indana illa ma fil Quran, dalam lafaz yang lainnya. Dan ketika ditanya tentang wa illa ma fi hadis sahifah, dalam sahifahnya itu apa? Dalam sahifahnya maksudnya adalah tentang kewajiban membayar diyat, kemudian membebaskan tawanan, tidak boleh seorang muslim dibunuh karena sebab orang kafir, dan yang lainnya. Ya, ini dijelaskan di dalam penjelasan hadis tersebut. Wa innama su'ila Aliun an dzalika li'annahu usyi'a, ya usyi'a fi zamanihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahida ilaihi bil khilafati. Ya.
Kenapa Ali radhiyallahu anhu saat itu ditanya? Karena saat itu ya sudah menyebar pada zamannya bahwasanya Nabi SAW itu ya ini membicarakan tentang khalifah, tentang kekhilafahan itu nanti kelak akan dipegang oleh Ali radhiyallahu anhu. Sehingga orang-orang bertanya, wa qala anta khalifatu min ba'di, engkau adalah khalifah sepeninggalku. Fa bayyana radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu menjelaskan anna dzalika lam yakun, ini tidak akan terjadi, maksudnya pada zaman Nabi SAW, tidak akan terjadi pada zaman Nabi SAW. Tapi wasyahid min hadzal athar, tapi syahid dari istilahnya di sini bukti dari apa yang dimaksudkan dari perkataan asar dari Ali radhiyallahu anhu adalah penjelasan beliau, yaitu illa fahman yu'tihillahu man syaa min ibadi, kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Faham gak maksudnya di sini? Jadi ketika saat itu ya, anak ulangi paragraf ini. Walihada lamma su'ila Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib itu ditanya, hal ahida ilaikum Nabi SAW bisyai'in, apa Nabi SAW itu ya itu menjelaskan tentang sesuatu. Ya, artinya di situ berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa saja yang Nabi SAW itu berikan kepada Ali. Karena Ali itu akan diberikan khilafah, jadi khalifah. Nah, ada nggak yang lain yang Rasulullah SAW katakan kepada Ali radhiyallahu anhu? Ya, jadi orang-orang saat itu bertanya kepada Ali tentang hal tersebut. Paham sampai sini? Nah, karena bagian yang sering dikatakan adalah ketika Nabi SAW mengatakan sesuatu, maka itu adalah bagian dari apa? Bagian dari wahyu. Ya, apakah ada yang terluput dari kita? Apakah Nabi SAW itu menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran? Maksudnya seperti itu. Dan di situ dijelaskan tidak. Walladzi falaqal habbata wa bara'an nasmata, dan demi zat yang ya membelah habbata, membelah butiran, wa bara'an nasmata, dan menciptakan nasmah, menciptakan turunan, menciptakan manusia. Ma'ahida ilaina bi syai'in, Nabi SAW itu tidak pernah menjelaskan kepada sesuatu kepada kita dengan sesuatu illa fahman yu'tihillahu ta'ala man syaa fil Qur'an. Artinya Ali radhiyallahu anhu ingin menepis bahwasannya tentang khilafah itu bukan haknya dia untuk mengatakan bahwasanya nanti saya akan menjadi khalifah, tapi beliau menjelaskan bahwasanya yang diberikan kepada beliau itu adalah bagian dari kefahaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, sehingga dia pun termasuk hamba tersebut, hamba yang Allah kehendaki untuk menjadi faham. Makanya kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan anta khalifatu min ba'di, engkau adalah khalifah sepeninggalku. Kenapa ditunjuk sebagai khalifah? Karena ada bagian kefahaman yang didapatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Paham sampai sini? Jadi bukan kaitannya bahasanya Ali radhiyallahu anhu itu otomatis menjadi khalifah tanpa pemahaman, bukan. Tapi diberikan pemahaman oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, sehingga kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada man syaa fil Quran, orang yang Allah kehendaki di dalam Al-Quran. Wa illa ma fi hadis sahifah, kecuali kalau tidak yaitu ada di sahifah. Ya, sahifah di sini. Nah, di sini sahifahnya kaitannya dengan adanya kewajiban bayar diyat. Kemudian tidak boleh untuk membunuh kaum muslimin dengan sebab orang kafir, dan juga apa? Harus membebaskan tawanan. Ini yang dijelaskan dalam sahifahnya Ali radhiyallahu anhu. Dan sahifahnya Ali radhiyallahu anhu itu termasuk apa? Bagian dari awal pertama kali pencatatan hadis. Termasuk bagian dari tadwinul hadis. Ya.
Kemudian kita lanjutkan. Walidzalika tara ba'dul ulama'i idza takallama 'anil ayati mustanbitan fawaidaha ya'ti bil ajabi ujab wa min ablagha ma qara'tu ma yahsudu li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fa inna Allah yaftahu 'alaihima min fahmil Qur'ani ma la yakunu li ghairihima wa minan nasi man wa minan nasi man fahmuhu duna dzalika lakin darajatun wa minan nasi ma la yafhamu syai'an. Nah, Syekh menjelaskan tentang 3 bagian dari jenis manusia tadi. Itu oleh karena itu ya, engkau mendapati sebagian ulama ketika berbicara tentang satu ayat itu dia bisa mengambil pendalilan fawaidnya banyak sekali dengan ajabil ujab, dengan sesuatu yang sangat mengherankan, mengagumkan. Kenapa? Wa min ablagha ma qara'tu, dan yang paling dahsyat yang aku artinya yang paling mengagumkan dari tadi penjelasan tentang apa yang difahami oleh orang tentang ayat itu adalah apa yang aku baca yang terjadi pada Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena Allah Azza wa Jalla membukakan bagi keduanya pemahaman Al-Quran, ma la yakunu li ghairihima, apa yang tidak berlaku pada selain keduanya. Wa minan nasi, dan ada orang yang pemahamannya di bawah itu, namun itu darajatun. Darajat ini apa? Bertingkat-tingkat, leveling, Mas. Ada juga wa minan nasi, ada juga orang yang ma la yafhamu syai'an, tidak memahami sesuatu apapun. Ngahmoh ya. Tentang Al-Quran itu tidak paham sama sekali. Makanya terkadang kenapa antum itu sangat seneng orang itu bisa sorak-sorak nonton sepak bola dan dibela-belain untuk begadang malam, karena seneng, Mas. Karena bisa main, karena seneng dan bisa main. Coba antum itu ya nggak bisa main, nggak seneng bola, diminta untuk nonton bola, kira-kira gimana, Mas? Nggak mau. Wad dalilu al-akhiru qauluhu ta'ala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Ini di surat Al-Baqarah 78, Mas. Yakni illa qira'atan jam'u amniyatin. Wa minhu qaulu syair fi Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu an tamanna kitaballahi awwala lailihi wa akhirahu laqa himamal mawaridi. Nah, sebelum kita menjelaskan dalam ini, antum lihat di surat Al-Baqarah 78, lafaz di sini tentang amaniyah itu ada di beberapa ayat. Di surat Al-Baqarah 78 ya, illa amaniyah. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 111 tilka amaniyuhum. Kemudian juga di surat An-Nisa ayat 123 laisa bi amaniyikum wala amaniya ahlil kitabi wala amaniyi ahlil kitabi. Kemudian di surat Al-Hadid al-amani hatta jaa amrullah. Jadi 4 ayat saja membahas tentang amani. Di mana di situ ya ada yang mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab. Alkitab maksudnya di sini Taurat. Kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Jadi penjelasan tentang ini, kata antum mau ingat di awal dari tafsir kita ini, orang yang membaca Al-Quran hanya sekedar membaca itu amaniyah.
Ini hanya sekedar komat kamit Mas, nggak ngerti maksudnya, tapi komat kamit saja, sehingga di situ tidak dibenarkan tentang apa? Tentang penjelasan tersebut, membaca saja. Maka kemarin kita bahas pas awal-awal apa Mas? Bebas buta huruf, bebas 3B, buta huruf, buta aksara, dan buta angka. Angka sih sebenarnya nggak buta ya. Ada satu lagi ya, lupa ya. Ya. Di situ dijelaskan dari dalil tersebut, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya. Di mana yakni illa qira'atan, hanya membaca saja Mas. Kayak yang kemarin sekarang viral apa? Tarawih hanya 6 menit. Amin. Enggak ada tumaknina. Enggak ada tasyahud aja nggak selesai tuh. Nggak ngerti sholatnya kayak gitu. Dan itu diikuti oleh orang-orang sepuh juga. Subhanallah. Jadi kira-kira ya yang antum fahami, menganalisa yang seperti itu bagaimana Mas? Ya kalau merampok jelas itu Allah membarik. Ya maksud ana kaitannya dengan apa yang ada di fenomena tentang orang-orang tersebut, apa yang menyebabkan mereka melakukan seperti itu? Yaitu jamaah amaniyah itu Mas. Jadi tulis itu jamaah amaniyah, hanya dongeng itu. Nah di situ jelaskan tentang maksud dari amaniyah, bahwasanya orang itu hanya membaca tapi tidak mengetahui tentang maknanya. Ya. Sehingga apa yang terjadi itulah yang menyebabkan mereka tidak tidak menjadikan itu sebagai bagian dari kewajiban mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya sekedar menggugurkan, walaupun ternyata mereka melakukan maksiat yang jauh lebih dahsyat lagi. Itu mereka melakukan kebid'ahan yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Ya. Di sini jelaskan tentang yakni illa qira'atan jam'u amaniyatin. Ini qira'atan mengumpulkan dari amaniyatin. Ya, jadi kalau misalnya antum hanya membaca saja tanpa memahami, akhirnya itu apa? Hanya saudara komat kamit. Wa minhu qaulu syair fi Amirul Mukminin Utsman. Ini adalah tentang syair yang berkaitan dengan Amirul Mukminin Utsman. Utsman radhiyallahu anhu ini ketika meninggalnya beliau. Syair yang berkaitan dengan meninggalnya beliau. Nah, tamanna kitaballahi awwala lailihi wa akhiruhu laqa himamal mawaridi. Ya. Artinya di sini kaitannya dengan berandai kitaballahi, artinya berandai untuk menyukai, mencintai Al-Qur'an. Awwala lailihi, di pertama kali malamnya. Wa akhirahu, dan akhirnya laqa himamal mawaridi. Akhirnya hanya bertemu dengan himamal mawaridi. Ya, apanya? Imam ini artinya apa? Merpati. Ya. Mawaridi artinya di sini apa? Pikiran-pikiran. Jadi di situ artinya apa? Isu-isu yang tidak ada selesainya. Antum berkeinginan untuk membaca Al-Qur'an, pokoknya aku baca di awal malam saja. Namun terakhirnya apa? Terakhirnya antum bosan dan malah yang didapatkan hanya sekedar apa? Banyaknya bertemu dengan himamal mawaridi. Maksudnya di sini adalah yang didapatkan bukan pemahaman, tapi hanya sekedar kabar burung, tidak ada manfaatnya. Makanya disebutkan di sini, tamanna kitaballahi, maksudnya adalah qara'a kitaballahi, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Lianna Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu qutila syahidan fi darihi wa huwa yatahajjadu wa yaqra'ul Qur'ana. Walladhi la yafhamu la yaqdahu fi kaunil Qur'ani tibyanan likulli syai'in. Lianna al-Qur'ana fi haddi dhatihi tibyanun likulli syai'in. Kama annal jabana alladhi biyadihi syayfun ya battarun la yugdim fayaktulu
bihi wa laysa hadha aiban fis sayfi. Nah, maknanya di sini adalah ketika tamanna kitab Allah, berandai dalam kitabnya Allah, artinya qara'a kitab Allah, itu membaca kitabnya Allah azza wajalla, membaca Al-Qur'an. Karena Amirul Mukminin saat itu Utsman radhiyallahu an itu dibunuh syahid ketika beliau di dalam rumahnya, ketika beliau wa huwa yatajahadu wa yaqra'ul Qur'an. Beliau sedang tahajud, beliau sedang baca Al-Qur'an. Falladzi la yafhamu, bagi orang yang tidak faham, la yaqdahu fi qaunil Qur'ani tibyanan, maka dia tidak terima bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Dia nggak akan bisa memahami konteks bahwasanya kok bisa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, ya. Sebagaimana yang didengungkan orang-orang sekarang yang ngici-ngici, ya, menghina Al-Quran, menghina, wah itu Al-Quran kan untuk yang lalu, sekarang masa kini nggak ada dalam Al-Quran dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di anal Qur'ana fi hadidatihi tibyanun likulli syai'. Al-Quran itu sendiri secara zatnya itu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Kama annal jabana alladhi biyadihi sayfun battarun la yukdimu fayaqtulu bihi. Nah, sebagaimana orang yang jaban, pengecut mas, alladhi biyadihi sayf, yang di tangannya ada pedang, di tangannya ada pedang, battarun la yukdimu fayaqtulu bihi. Pedangnya nggak sengaja dia celep gitu aja, kemudian dia bisa membunuh dengan itu, padahal dia penakut, ya. Walaysa hadza aiban fis sayf, ini bukan aibnya pada pedangnya gitu loh. Pedangnya tajam, Al-Quran tajam, Al-Quran jelas, tapi ketika dia nggak jelas bukan pada Al-Qurannya tapi pada orangnya nggak paham, maka jangan salahkan Al-Qurannya, Al-Quran sudah jelas, ya. Makanya kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya kenapa Al-Quran tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak jelaskan dan sebagainya, ini tunggu dulu, Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu, tapi di situ kemampuan orang untuk memahaminya sangat-sangat, nah itu mas. Jadi salahkan orangnya. Kaitannya apa? Kaitannya ketika orang tidak mau mengatakan bahwasanya kenapa ada orang yang dia itu tidak faham tapi seolah-olah jadi faham, karena ketika melihat susah dia pun akhirnya menjadi mundur dan mengatakan sebaliknya, padahal dia nggak ngerti ini. Jadi ketika pedang itu, ya, di tangan seorang jaban, seorang pengecut, penakut, nggak berani untuk perang. Kemudian sayf tadi, pedang tadi, ya, la yukdimu fayaqtulu bihi. Tapi ternyata dia bisa membunuh orang dengan pisau itu. Apakah gara-gara orangnya itu atau pedangnya? Walaysa hadza aiban fis sayf. Jadi kalau misalnya tadi orang kita umpamakan ini misalnya pedang tangan antum, penakut, pedang ini yang tangan orang iso mateni gitu. Kayak misalnya antum punya lele gitu kan, lele, antum jiri sama lele, padahal bendo itu, golok itu sudah di tangan, tinggal melatuk tuk gitu aja. Itu bukan karena bendonya yang nggak tajam, ya, tapi orangnya yang nggak mau, nggak bisa. Karena apa? Jaban, mas. Aibnya bukan di bendonya, bukan di pedangnya ini. Jadi pisau yang ada di tangan, misalnya pedang yang ada di tangan, itu nggak bisa membunuh, misalnya, malah kebunuh. Bisa juga seperti itu, malah terbunuh. Padahal pedang sudah di tangan. Kenapa? Pas gini balik sendiri, ya kan? Allah Ustaz. Nah, itu yang nah, ini karena kalau dikatakan wa idza qala qail, ini sudah permasalahan yang baru. Ini akan jadi panjang.
naktafi bihadil qudrah. Insyaallah kita teruskan esok hari insyaallah biinillah. Barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.